Halo Lucifer. Halo nih. Ya, muslim non muslim, brother? No nih. Ya, brother. Oh, tidak bisa open cam. Gimana nih, brother? Nggak bisa open cam nih? Ya, sesuai kebijakan aja lah. Kalau misalnya nggak boleh juga nggak apa-apa. Saya cuma mau Berapa tanya. kali bertemu? Sudah berapa kali bertemu sama saya dalam ranah dialektika? Sudah pernah belum? Belum sih, belum pernah. Belum pernah. Karena Anda memang tidak bisa open cam. Saya kasih Anda toleransi sekali bertanya kepada saya 3 kali maksimal ya. Tapi Iya. ketika Anda sudah mulai tantrum, menghujat, saya turunkan ya. Itu kebijakan kami di sini ya. Demi Oke, siap. tercapainya peradaban yang aman, damai, dan teratur, kami tidak memberikan tempat bagi para penghujat untuk eksis di komal kami, oke? Baik, Lucifer, karena saya melihat Anda tidak cukup pengikut untuk buka cam, berarti memang ini satu pertanyaan. Iya, satu pertanyaan. Jadi pertanyaan saya sih ini udah lama sebenarnya ya. Kan kalau misalkan di Kristen itu Yesus itu pernah mati gitu, dan dia akan bangkit lagi katanya kan kalau dalam agama Kristen gitu. Dan intinya dia masih hidup lah. Kalau misalkan di Islam juga ceritanya sama, walaupun dia nggak mati, cuman dia tetap masih hidup gitu. Nah pertanyaannya itu kenapa gitu? Di antara setiap nabi semuanya mati, hanya Yesus gitu yang masih hidup. Itu aja sih. Pertama, kenapa kamu bertanya itu sama saya? Karena kamu tidak membaca kitabmu dengan baik dan benar semuanya. Siapa bilang cuman Yesus yang hidup? Kamu nggak tahu Elia sampai sekarang belum mati. Henok bahkan belum mati sama sekali. Dia udah ke surga duluan tanpa kematian. Tuhan kamu kalah. Kalau kita bicara seperti itu, diam dulu. Saya kan lagi menjelaskan. Kalau Anda tidak siap mendengarkan jawaban dari saya, kan saya nggak perlu paksakan. Di sini tempat orang yang mau mendengar saja. Ketika Anda berkata, membuat sebuah statement, kemudian mengajukan pertanyaan, pertanyaannya kenapa hanya Yesus yang masih hidup? Kan itu sebuah hal yang terbantahkan. Bahwa Elia bahkan belum pernah mati. Bahkan lebih rendah Yesus di bawah Elia. Yesus harus mati dulu baru ke surga. Elia dan Henok tidak perlu mati sudah ke surga. Maka kalaupun mau menuhankan Nabi, lebih baik tuhankan Nabi Elia sama Henok. Walaupun dia bukan nabi dalam iman Kristen. Ngapain menuhankan yang pernah mati? Sekalian aja tanggung yang nggak pernah mati-mati aja. Kalau parameter mati dan bangkit adalah definisi ketuhanan. Ya, jadi begini brotherku. Sebenarnya pertanyaan Anda itu adalah pertanyaan yang mencoba untuk menunjukkan bahwa Yesus ini adalah entitas yang berbeda dari nabi lainnya. Tapi kalau Anda teliti, Anda telusuri, apa yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan juga oleh orang-orang terdahulu. Menghidupkan orang mati. Elisa dan Elia bisa menghidupkan orang mati. Apa? Mati dan bangkit. Lazarus pernah mati dan bangkit. Elia pernah membangkitkan orang mati dan hidup. Bahkan orang-orang kudus pun ketika Golgota terpecah, itu ada yang bangkit. Jadi tidak spesial. Banyak orang yang sudah bisa seperti itu. Kalau dikatakan hanya Yesus dari surga, siapa bilang? Lucifer pun jatuh dari surga kok. Jadi artinya, kalau Anda ingin menuhankan Tuhan, tolonglah sesuai dengan definisi ketuhanan itu secara umum dan universal, yang tidak bertolak dengan akal dan hati nurani, brotherku. Kecuali memang ketuhanan Tuhan Anda itu tertolak oleh akal, tertolak oleh hati nurani. Tidak apa-apa, kita berbeda di sini. Tetapi minimal saya hanya mengajak kalian memfungsikan critical thinking kalian. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang ditanya dengan pertanyaan kritis. Dan orang-orang cerdas juga berani bertanya kritis. Itu ciri-ciri orang yang cerdas. Ya, artinya saya ini mengajak Anda untuk memfungsikan critical thinking. Apa iya Yesus Tuhan? Apakah kamu menyembah kepada orang yang pernah mati? Sementara ada orang yang belum pernah mati seumur hidupnya sampai detik ini. Nah, kurang lebih seperti itu, brotherku. Silakan pertanyaan kedua. Iya, itu maksud saya. Saya kan pengen tahu gitu, apakah emang benar gitu kalau Yesus Tuhan. Dan kalau misalkan yang saya telusuri juga perbedaannya ada banyak ya. Kayak
mungkin saya kurang tahu gitu kalau misalkan Nabi Elia diangkat secara jasmani atau jiwanya aja, itu saya kurang paham. Mani. Cuman yang kurang paham. Jasmani karena dia naiknya pakai kereta berapi. Oh, Dan jadi itu secara dilihat katanya oleh penulis kitab Anda, dilihat manusia. Kalau roh yang naik nggak mungkin bisa dilihat. Emang bisa dilihat manusia? Ya, itu bukti dia naik secara jasmani karena dia naik pakai kereta berapi. Ada kudanya. Baca dalam kitab Raja-Raja. Berarti kenapa kalau misalkan mereka yang masih hidup itu, tapi pas di akhir penghujung di dua agama inilah, di Kristen di Islam, itu yang diturunkan hanya Nabi Isa gitu yang diutus? Itu juga masih jadi pertanyaan. Hanya Nabi Isa. Ini jawabannya. Hanya Nabi Isa yang dituhankan oleh manusia, yang disalahpahami atas kedegilan manusia, padahal dia tidak pernah mengaku Tuhan. Maka nanti dia hadir kedua kali sebagai bentuk cinta Allah kepada kalian-kalian yang lahir dari rahim Kristen, yang udah berkali-kali dinasehati Bang Juma, berkali-kali dinasehati Yonatan Nandar, berkali-kali saya beritahu, berkali-kali disampaikan apologet, telinganya masih budak saja, matanya masih buta saja, tapi sudah berkali-kali mendapatkan ilmu pengetahuan. Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, Yesus tidak cocok dikatakan Tuhan, dia bahkan mengaku Bapa lebih besar daripada aku, tapi telinga kalian tidak mendengar. Pada akhirnya sebagai bentuk cinta kasih Allah dan tanda-tanda datangnya hari kiamat, dia datang berterus terang. Baca Matius 7 nomor 15 sampai 21. Pada hari itu dia akan berterus terang, enjahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian pelaku kejahatan. Apa kejahatan kalian? Memfitnah Yesus mengaku Tuhan, mengatakan dia terkutuk, menebus Taurat yang juga adalah kutukan. Kejahatan itu. Baca dalam kitab Anda, hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel adalah sempurna, menyejukkan jiwa, menyelamatkan manusia kalau dikerjakan dengan tulus. Bahkan kalaupun tidak dikerjakan, ada toleransinya dari Tuhannya Bani Israel. Apa itu? Ada korban penebus salah. Tiba-tiba Paulus mengajarkan dalam Galatia pasal 3, 10 sampai 13 bahwa harus dijalankan semuanya, kalau tidak jadi terkutuk. Dikatakan kemudian Torah terkutuk. Lalu kalian percaya dengan orang ini, sementara Yesus mengatakan, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang melengkapinya. Itulah kejahatan kalian. Makanya wajar Yesus mengusir kalian, karena kata Yesus yang masuk surga yang melaksanakan perintah Allah Bapa. Perintah Allah Bapa yang fundamental dari zaman Abraham sampai keturunannya, yang adalah perjanjian kekal, itu dibatalkan di generasinya Kristen atas izinnya Paulus. Batalnya hukum Taurat di tangan Paulus, Efesus 2:15. Pernahkah Yesus membatalkan hukum Taurat? Tidak, saudaraku. Yesus adalah orang Yahudi. Dia bukanlah penganut Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen, karena Kristen muncul di Antioquia di bawah kekuasaan tangannya Paulus. Bahkan sebelum Paulus mengaku-ngaku sebagai rasul, ketika Yesus sudah naik ke Uranus, ke langit, apa kata Yesus? Jika ada yang mengatakan kepadamu, bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di bilik, jangan kau percaya. Tapi kau percaya kepada orang yang waktu mau ke Damsik di padang gurun mengaku bertemu roh yang berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak kapan Yesus berbentuk roh? Yesus hadir sebagai manusia, ke surga katanya sebagai manusia, turun lagi sebagai manusia. Tiba-tiba bertemu dengan Paulus. Kalau memang Yesus bisa mengkristenkan orang-orang jahat, kenapa dia tidak kristenkan Hawking dan Martin si Hitler itu? Kenapa dia tidak mengkristenkan orang-orang yang bermanfaat buat peradaban? Apa gunanya mengkristenkan Paulus? Mengajarkan agama Kristen, kemudian menjadikan orang Kristen adalah umat terjahat sepanjang masa. Sejak kapan Yesus pernah menubuatkan kepada murid-muridnya, nanti aku akan memilih salah satu rasul yang kuutus untuk keluar Israel dari kalangan yang orang Farisi. Tapi Yesus berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Tapi ternyata kalian malah merasulkan orang Farisi, yang kata Yesus dalam Matius 23:15, celakalah kalian orang Farisi. Kalian menyeberangi lautan, menjelajah daratan, mengajarkan agama kalian dan mempertaubatkan orang yang orang taubat ini 2 kali lebih jahat daripada kalian. Mari kita buktikan. Di mana sepanjang sejarah ada agama yang pernah membunuh karena berbeda denom tentang siapa Yesus, kecuali Kristen yang datang dari orang Farisi bernama Paulus? Sebutkan satu agama selain Kristen. Nggak ada sih. Baca Matius 23:15. Maka Paulus dan Kristen menggenapi Matius 23:15, di mana dikatakan pengikut penyesat ini kejahatannya 2 kali lebih lipat. Saya bacakan sejarahnya.
Perang salib, Paus Urbanus membunuh orang Yahudi dan orang Islam di Yerusalem. Genosida Kanada suku Indian, genosida suku Aborigin, anak Theos dengan bula kepausan, doktrin interkaitera, kolonialisme, berapa ratus tahun, berapa juta jiwa yang mati. Belum lagi inkuisisi kurang lebih hampir 600 tahun. Berapa juta jiwa yang dibunuh karena berbeda doktrin. Oh, Protestan tidak luput dari inkuisisi, di mana dibunuh orang-orang yang adalah pengikut Yesus tapi ngakunya anak baptis. Di mana kemudian di Eropa di abad ke-12 sampai 14 adanya perburuan penyihir perempuan, dikatakan penyihir lalu dimatikan. Di mana juga adanya perang dunia pertama, perang dunia kedua, Holocaust dilakukan oleh orang-orang beragama Kristen. Betulkah dalam Matius 23:15 itu orang yang bertobat mengikuti penyesat ini kejahatannya 2 kali lebih lipat daripada penyesat itu? Ingat kejahatan Paulus? Membunuh orang yang mengaku pengikut Yesus. Siapa yang paling banyak dibunuhi orang Kristen, Katolik, dan Protestan? Sesama kalian sendiri. Inkuisisi. Ada agama selain Kristen yang menginkuisisi saudaranya? Apakah Islam pernah menginkuisisi saudaranya beratus-ratus tahun? Baru-baru ini Irlandia, Kanada membongkar kebusukan gereja Katolik, di mana ditemukannya ratusan mayat anak-anak kecil. Irlandia 769 jenazah anak kecil yang dibuang dalam septic tank, yang diasuh di panti asuhan yang diasuh oleh gereja. Di Kanada, di asrama sekolah, di asrama yang didirikan oleh gereja, yang dibentuk oleh gereja, ya, di mana di situ boarding school, anak-anak suku Indian diculik dan rumahnya diasimilasi paksa di situ, mati mereka, ratusan korban jiwa, makam tak bernama. Kejahatan mengatasnamakan Tuhan itu. Belum lagi ada namanya sekolah tempat perempuan-perempuan yang dikatakan pesundal, perempuan berdosa dijadikan budak berpuluh-puluh tahun, dan baru ditutup sekitar tahun 19-an ini. Kejahatan yang terstruktur, sistematik, dibenarkan oleh gereja, hanya dilakukan oleh agama Kristen, brother. Maka siapa yang memenuhi nubuatan Matius 23:15 kecuali Kristen, Islam, Hindu, Buddha? Hindu, Buddha, Islam tidak datang dari orang Parisi. Kristen yang datang dari Parisi, saudaraku. Silakan dibaca Matius 23:15. Mantap, memang Uni nih luar biasa, Rek. Keren. Silakan. Jadi permasalahannya itu kalau misalkan ya dari Kristen itu memang sudah ada yang menuhankan gitu dari sebelum Islam itu datang. Jadi kenapa di dalam Islam itu tetap saja gitu Yesus itu harus ada atau hadir nanti di akhir zaman? Kenapa enggak nabi-nabi yang lebih hebat dari dia gitu? Jadi penglihatan saya di sini di antara agama-agama samawi ya, kecuali Yahudi mungkin, di dalam Islam dan Kristen, Isa itu seperti anak spesial kalau ya penglihatan saya, karena di akhir dan di setiap mukjizatnya mungkin yang saya lihat ya, dia lebih banyak atau bagaimana secara nilai lah. Kenapa dia lebih gitu? Saya jawab. Kami umat Islam, kenapa kami tidak menjadi orang yang membenci seperti Yahudi yang membunuhi para nabi dan orang Kristen yang banyak menjelek-jelekkan nabi? Kenapa kami tidak seperti kalian? Karena kami tidak membanding-bandingkan nabi. Kami tidak membanding-bandingkan nabi. Ingat, dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim mir rasul. Tidak ada perbedaan antara rasul-rasul itu. Jadi gini Lucifer, adekku yang mungkin ganteng ya, mungkin saja ganteng. Begini adekku. Jadi Nabi Isa itu tidak pernah mengaku Tuhan, tapi dituhankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa itu masa kenabiannya sangatlah singkat, termasuk singkat. Kenapa? Karena dia jangankan sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja dia tidak diterima. Dakwahnya ditolak mentah-mentah. Bahkan pengikut-pengikutnya pun tidak berdaya menurut perspektif kitab kalian. Nah, maka Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagainya untuk pembuktian juga secara hikmah bahwa betapa tegar tengkuknya orang Yahudi. Sudah jelas bukti yang nyata Nabi Isa memiliki mukjizat. Mereka tuduh Nabi Isa adalah seorang penipu. Mereka katakan dari Belzebul. Memang mereka cenderungnya ingkar. Tiba-tiba orang
Kristen mengatakan dia Tuhan. Jadi kesalahpahaman terhadap Nabi Isa nih membuat banyak umat tersesat. Ada orang Yahudi yang tidak mau menerima, orang Kristen menuhankan. Sementara kami diberikan pengetahuan bahwa dia bukan Tuhan dan dia bukan orang terhina, tapi dia adalah Rasul yang cintai oleh Allah. Nah, wajarlah kemudian secara rasio beliau diturunkan kembali. Untuk apa? Kalian itu dicintai oleh Allah, manusia itu dicintai oleh Allah. Berkali-kali Fir'aun aja diberikan kesempatan untuk didakwahi oleh Nabi Musa. Jadi ketika nanti dia turun, maka akan terbukti kalian ini adalah setan atau betul-betul adalah orang benar. Karena nanti ketika dia turun, kalian akan menolak dia. Kenapa? Kenapa dia akan kalian tolak? Karena dia hanya akan mengajarkan kalian menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Sebagaimana dia pernah datang dulu yang ditolak oleh orang Yahudi ketika dia berkata, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Nanti dia hanya akan membuktikan kalau kalian ini adalah pelaku kejahatan yang akan diusir oleh dia. Enyah kalian, aku tidak mengenal kalian. Jadi wajar dia itu diturunkan kembali, supaya menunjukkan. Kamu lihat nih, perang-perang akhir ini kaitannya dengan agama. Loh, coba kamu perhatikan. Perang Israel melawan Palestina. Apa kata mereka? Kami mengambil tanah perjanjian Tuhan, kami menunggu Mesias. Mereka masih menunggu Mesias, kata mereka. Sementara Mesias yang asli telah hadir dulu 2000-an tahun lalu. Mereka tolak. Maka wajar nggak Nabi Isa datang kembali nanti? Untuk menunjukkan bahwa kalian itu semuanya penipu. Ketika nabinya sudah datang, Mesiasnya sudah datang, tetap kalian tolak. Supaya menunjukkan bahwa pantaslah kalian ini tempatnya di neraka. Maka Nabi Isa datang nanti hanya akan mengajak untuk menyembah kepada Allah, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu, itu naluri kita sebagai manusia. Kenapa beliau diturunkan kembali? Karena beliau disalahpahami, ya. Jadi tidak ada bagi kami umat Islam itu membanding-bandingkan para nabi. Karena kalau kami membanding-bandingkan para nabi, sementara Allah menyamakan mereka dalam cinta dan kasih sayang Allah, tapi mereka punya spesifik berbeda-beda tentang kemampuan dan kepintarannya dan lain-lain sebagainya. Contoh, Nabi Musa bisa membela laut. Nabi Yesus bisa nggak membela laut? Tidak. Nabi Yesus cuma jalan di atas laut, di atas danau. Apakah Nabi Yesus lebih rendah daripada Nabi Musa? Tidak. Kalau ketika Nabi Musa bisa mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, Yesus tidak memerdekakan orang Yahudi zaman Helenisasi. Tidak bisa. Apakah Yesus lebih rendah daripada Nabi Musa? Tentu tidak. Kami tidak boleh seperti itu. Karena setiap masa itu bentuk, pola, konstruksi berpikir, psikologi manusia itu beda-beda. Di zamannya Nabi Musa orang lebih senang dengan sihir-sihir. Maka mukjizatnya adalah kayak terlihat melawan sihir pada waktu itu. Zaman Nabi Isa orang dengan pengobatan-pengobatan. Dengan Nabi Muhammad orang suka bersair-sair sesuatu yang indah. Maka sesuai zamannya. Jadi ketika Nabi Isa turun lagi ke dunia, bukan berarti karena dia Tuhan, bukan berarti karena dia spesial. Semua Nabi itu spesial. Buat apa Nabi Muhammad datang kembali? Dia sudah selesai dengan tugasnya. Buat apa Musa datang kembali? Selesai sudah tugasnya. Apalagi ngapain Nabi Ibrahim hadir kembali? Selesai sudah tugasnya. Yesus kenapa bisa dikatakan belum selesai? Kenapa? Karena ternyata kesalahpahaman semakin banyak tentang dirinya. Wajar dia diturunkan nanti untuk membuktikan kepada kalian bahwa dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Oke, paham. Cukup sih sampai di sini aja. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Udah nggak ada sih. Mungkin nanti lagi. Makasih Uni ya. Mau standby dulu atau mau turun? Saya mau standby atau mau turun? Saya turun aja. Sehat-sehat selalu. Saya belum mengajak kamu ke Islam karena saya mau kamu berpikir dulu. Karena Islam itu agama untuk orang-orang berpikir. Insya Allah, kalau kamu termasuk orang-orang berpikir, hatimu tenang, jiwamu betul-betul berdamai dengan ilmu pengetahuan, kamu sendiri yang akan memilih Islam nanti. Tidak perlu saya ajak kamu, kamu yang akan pilih. Saya nggak perlu. Sekarang ini saya bilang, ayo masuk Islam. Nggak, Islam nggak butuh jemaat. Jemaat yang butuh Islam. Lebih baik sedikit berkualitas ketimbang banyak tapi bak buih di lautan. Maka berpikirlah adikku, ada perbedaan kita dengan binatang. Ada yang namanya pikiran, ada yang namanya hati nurani. Orang tidak berpikir ODGJ, orang tidak berhati nurani namanya psikopat. Bagaimana mungkin agama bertentangan dengan akal dan hati nurani? Tidak mungkin. Tidak mungkin bertentangan ajaran Tuhan dengan hati nurani dan akal. Karena dua komponen ini Allah berikan, Tuhan berikan gratis kepada kita. Sebagai pembeda, sebagai cara, sebagai metode untuk membedakan mana benar, mana salah. Berpikirlah adikku. Setelah engkau berpikir, insya Allah kau sendiri akan memilih jalan kebenaran itu. Ya. Oke. Sehat-sehat selalu. Ya. Sehat-sehat selalu. Semoga diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih.
Ya, ini Bang Edward nih. Bang Edward ini anak Theos atau Islam atau hamba Allah nih? Kristen. Oke. Silakan Bang Edward. Saya lihat Anda belum bisa buka cam. Sebenarnya saya mewajibkan orang yang ngobrol dengan saya itu buka cam. Saya tidak mau menghadapi orang-orang yang tidak jelas. Ya, sebentar. Ini anak aku telepon dulu, Bang Yonat. Bentar, temani dulu, Bang Edward. Sapa dulu, Bang Yonat. Ini Arum telepon ini bentar. Siap. Bang Edward, silakan Bang Edward. Saya di sini hostnya, narasumbernya Uniripa. Tetapi sebelum ke Uniripa, kalau mau ada yang mau disampaikan silakan. Bang Edward. Halo. Ya, Kristen, halo. Protestan atau Katolik, Bang? Protestan. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, Gak usah nervous Bang, tenang Bang. ya. Gak usah. ya. Jadi gue yang kaku nih. Tenang Bang. Abang gak usah nervous, tenang aja. Saya bukan artis kok. Oh iya. Santai aja, Bang. Tarik napas. Santai aja, santai. Ya, tarik Ya, napas ya, Bang, betul, ya. betul. Buka Biblenya, Bang. Silakan. Iya. Jadi gini, dulu sebelum ada medsos, saya suka nonton ceramah-ceramah di TV. Saya terharu dengan ceramah-ceramah di TV. Siap. Dan ketika ada medsos, mulai terbuka semua, saya jadi kaget gitu. Jadi di ajaran kedua belah dari ajaran Kristen, dari ajaran Muslim, ketika ada YouTube, TikTok, medsos lah. Medsos ya, medsos. Kita baru, kita baru tahu juga, oh ajaran ini begini ya. Jadi di zaman dulu kita nggak tahu, kita taunya di zaman sekarang gitu. Ya, enggak, pertanyaannya apa ini? Bapak tahu kalau Yesus sering berbohong atau gimana? Oh bukan, maksudnya di ajaran Islam ada yang kita baru tahu di Apa itu? zaman medsos Yang ini. apa yang baru tahu itu? Contohnya? Contohnya saya pernah dengar ada ajaran kalau ketemu Islam kalau ketemu Kristen harus dipersempit jalannya, seperti itu. Itu aja. Itu saja. Dipersempit jalan apanya ya? Jalan gang atau jalan jalan gang atau jalan raya atau jalan ajarannya atau jalan apa, Pak? Saya ndak enak sih kalau mau bilang semuanya, apa-apa. tapi intinya saya baru tahu juga sih yang agak-agak negatif lah begitu. Gitu. Negatif Iya. seperti apa, Pak? Aduh, Bapak perjelas coba, jadi netizen yang di bawah nanti mengerti, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Saya juga bingung Bapak ngomong apa gitu. Intinya aja, Pak, intinya, Pak. Intinya banyak hal-hal negatif yang saya temui di zaman medsos ini. Ya apa? Nggak usah ini. Nggak, pertanyaannya apa? Bapak yang mau disampaikan, jadi Bapak bingung dengan adanya sosmed begitu? Atau Bapak bingung dengan semua yang ada di sosmed sedangkan Bapaknya terjun di dunia sosmed, atau bagaimana, Pak? Oke, gini aja. Ya, Bapak bingung, saya juga bingung, Pak. Mari kita sama-sama. Jadi gini Pak, mengambil referensi literasi itu harus dari sumber aslinya, ya kan? Sekarang gini,
Bapak kan lihat medsos sekarang dan Bapak mengatakan sudah memiliki banyak pengetahuan gara-gara medsos, apa yang sebelumnya tidak diketahui lalu sekarang diketahui. Sekarang saya tanya, di dalam Islam kafir itu ada berapa? Kafir itu ada berapa? Oh, kurang tahu sih kalau dalam Islam. Nah, makanya kalau cuma denger Edis TV, Bapak terbodohkan. Nih, kafir di dalam Islam itu ada kafir zimi, ada kafir musta'man, ya kan? Kemudian ada kafir, ada kafir zimi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi. Dari keempat tipe kafir ini, yang 3 ini nggak boleh dimusuhi. Yang boleh dimusuhi adalah kafir harbi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Jadi harus tahu konteksnya. Kalau orang kafirnya seperti Israel, ya seperti IDF, orang Barat aja, dead to IDF, dead to IDF, free Palestine, free Palestine. Jadi kalau kafirnya seperti orang Israel, itu wajib dipinggirkan. Tapi kalau kafirnya adalah seperti Bapak yang santun, itu haram menyakiti orang Kristen yang baik seperti Anda misalkan. Di mana dasar hadisnya? Saya tunjukkan. Ya, ini ada di dalam sebuah riwayat yang sahih, ya. Di dalam sebuah riwayat yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man ada dimayan faqad adani, wa man adani faqad adallah." Barang siapa yang menyakiti seorang zimi, zimi ini kafir, salah satu golongan kafir, ya, non muslim yang tidak memerangi umat Islam, maka sungguh dia telah menyakitiku. Barang siapa yang telah menyakitiku, maka sungguhnya dia telah menyakiti Allah. Jadi kita ini kafir ini ada beberapa golongan, ya. Nabi Muhammad punya tetangga orang Yahudi, Nabi Muhammad punya tetangga orang Nasrani, ketika memasak dikasih itu masakan. Jadi orang kafir yang digeser di perjalanan itu adalah kafir harbi, bukan kafir yang santun. Karena di dalam hadis dijelaskan, siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka sudah menyakitiku. Adanya piagam Madinah, Bapak tahu apa piagam Madinah? Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau hadis ada asbabul wurud. Jadi yang Bapak terima informasi yang terbuka ini informasi terbuka semacam apa? Sedangkan di dalam Islam jenis kafir ada 4. Saya perlihatkan, ya. 4 golongan jenis kafir. Di dalam Islam yang wajib dimusuhi itu adalah kafir harbi. Contoh realnya adalah Israel. Saya tunjukkan. Jadi yang didesak, yang dipinggirkan itu kafir harbi. Kalau kafir zimi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, itu nggak boleh, Pak. Nah, saya tunjukkan, ya. 4 jenis kafir dalam Islam. 4 golongan kafir, ya. Jadi kafir itu banyak, Pak. Ada kafir nih, bentar, ya. Ada kafir zimi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi. Bentar, saya tunjukkan nih. Nih. Jadi banyak, Pak, ya. Jadi jangan salah paham nih. Ya, ada yang namanya kafir muharib atau kafir harbi. Golongan kafir ini adalah golongan kafir harbi. Mereka adalah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam di negeri yang saat itu sedang terjadi konflik antara pemeluk agama. Kaum muslimin disyariatkan untuk memerangi orang kafir semacam ini sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, seperti Israel itu kafir harbi. Seperti orang-orang Kristen yang ada di Poso waktu itu konflik itu kafir harbi.
Kemudian kafir mu'ahad ya, atau mu'ahid. Kafir mu'ahid atau kafir mu'ahid adalah seorang kafir yang terikat perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin untuk menghentikan perang atau gencatan senjata dalam kurun waktu tertentu dan mereka tinggal di negerinya sendiri. Nah, ini pengertian kafir mu'ahad ya, atau kafir mu'ahid. Yang ketiga, kafir zimmi. Kafir zimma atau ahluz zimmah. Kafir zimma adalah yaitu orang kafir yang diizinkan untuk tinggal di negeri kaum muslimin dan sebagai gantinya mereka mengeluarkan jizyah. Kalau jizyah ini sejenis pajak ya. Misalnya kita negara Islam, maka perwakilan itu harus dijaga, nggak boleh disakiti. Jadi jenis kafir itu banyak. Jangan disamakan semua kafir. Rasulullah sudah bilang tadi, siapa yang menyakiti kafir zimmi sama seperti menyakitiku. Kalau orang kafirnya baik, masa digeser-geser gini? Makanya hadis itu ada asbabul wurudnya, Pak. Asbabul wurud itu sebab-sebab hadis itu ada. Kalau asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Begitu. Iya, baru tahu juga. Baru tahu juga kan, makanya memperoleh informasi itu jangan sepihak, harus dua belah pihak. Ya, bahkan di dalam sebuah riwayat, Pak, sebentar Pak Edward. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah, mohon maaf, Abu Bakar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, wahai putriku, amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sementara aku belum mengamalkannya? Menjenguk orang sakit sudah kuamalkan, ya. Menjenguk orang sakit sudah kuamalkan, memberi orang miskin sudah aku amalkan. Apakah amalan yang belum aku amalkan nih, wahai putriku? Kata Aisyah, Rasulullah setiap pagi menyuapi orang Yahudi kafir di tengah-tengah pasar tuh di Madinah. Oh begitu. Itu Rasulullah memberi orang makan, minum orang-orang kafir. Jadi belajarlah Islam dari sumber yang kredibel. Jangan belajar Islam kepada orang yang benci kepada Islam, ya pasti menutupi hal-hal yang positifnya. Gitu, Pak. Wallahu alam bisawab. Ini belajar ke edis takjil, ya disesatkan lah. Ditutupi. Nah, sudah kembali narasumber kita ya. Jangan salah guru ya, Pak ya. Nah, salah guru. silakan Pak Edward ya. Kembali ke Uniripa, saya hanya sebagai pembackup saja tadi. Silakan Pak. Ya, sorry ya Pak Edward. Tadi saya ada telepon dari anak-anak, biasalah. Sambil sambil menjaga anak walaupun jaraknya jauh, insya Allah lah sama-sama. Saya sebagai ini perempuan muslim tuh gini nih Pak, ya. Walaupun ada kesempatan untuk berdakwah, anak tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu tetap. Oke, Pak Edward, doakan teman-temannya, anak-anak saya sehat-sehat semua, insya Allah. Oke, Pak Edward. Mungkin sedikit saya masuk dulu. Amin. Ya, saya masuk sedikit dulu begini, Pak Edward. Bapak kalau lihat sepanjang sejarah, kalau Bapak adalah orang yang jujur, kita di sini nggak butuh orang pintar, Pak. Masuk surga itu bukan karena seseorang pintar, tapi karena seseorang itu jujur. Pintar itu, Pak, itu sesuatu yang bisa dipelajari. Jujur itu pilihan, Pak. Ya, jujur itu pilihan. Ya. Nah, kalau Bapak bisa jujur dengan diri Bapak sendiri, Bapak tinggal di Indonesia ini, apa yang sudah Bapak alami yang dilakukan oleh orang Islam atas nama agama terhadap diri Bapak? Kita jangan bicara konflik dulu, panjang nanti ceritanya. Bapak pribadi saja. Silakan. Bapak pernah tidak ketika Bapak lagi jalan di jalan raya, terus motor Bapak dipepet sama orang Islam? Silakan Pak buka mic-nya. Kita jujur-jujuran Pak. Kita nggak perlu ngotot-ngototan kalau ngobrol. Belum pernah sih. Nah, jadi ketika Bapak hidup di lingkungan mayoritasnya Islam, kemudian disupport dengan aturan undang-undang yang bahkan dibuat oleh mayoritas orang Islam sendiri, tapi tidak merugikan kalian umat Kristen, apa alasan kalian masih memiliki stigma negatif kepada kami umat Islam? Islamofob, Pak. Dari zaman dulu sampai sekarang, kenapa Islam terus?
Padahal mohon maaf Secara Pak, tadi secara langsung ke saya belum ada sih yang saya dapati. Itu tadi cuman dapati di itu saja di medsos. Malah ya, sebelumnya saya terharu dengan apa namanya ceramah-ceramah di TV sebelumnya ya. Saya terharu dengan ya, ceramah-ceramah di TV. Nah, oke, ketika saya mulai potong dulu. mengenali medsos, nah kita mulai, aduh, kok begitu ya? Itu Iya. aja. Maaf Jadi ya, maaf kalau ya. Bapak Ini lihat, it's okay, it's okay. Itu saya sangat maklum. Justru orang seperti Bapak ya ini silakan. orang yang Ya. kami wajib untuk berikan keadilan, keadilan tentang ilmu, keadilan tentang perlindungan. Bapak Rasulullah SAW itu Pak, beliau ketika berkuasa, beliau itu sudah bisa menaklukkan Mekah yang disebut dengan Fatu Mekah Pak. Beliau tidak menggunakan senjata, menghabisi, membunuhi seperti yang dilakukan tentara salib dan kolonialisme, menjelajah, mengambil, mengeksploitasi wilayah. Rasulullah Pak, beliau bahkan membuat perjanjian Hudaybiyah. Dilanjutkan dengan Sayyidina Umar, kemudian membuat perjanjian lagi di Yerusalem bersama Sopronius. Dan bahkan Rasulullah pernah mengirimkan surat perlindungan ke gereja Santa Katrina Pak. Surat perlindungan itu ada capnya Nabi Muhammad. Memang teks aslinya sudah tidak ada lagi, tapi ada kopiannya yang diselamatkan oleh, kalau tidak salah, kerajaan Turki kalau tidak salah tuh. Tapi fotokopinya ada di situ, gereja Santa Katrina. Artinya kalau kita lihat ajaran Islam itu tidak seburuk yang disebarkan oleh orang-orang di sosial media, Pak. Sosial media ini ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak pandai memakainya, maka akan membunuh diri kita. Banyak orang-orang menjadi korban sosial media karena hoax, ketipu, dan segala macam. Makanya sebagai orang Islam, saya mengajak teman-teman Kristen di sini untuk kritis ketika mendapatkan informasi. Bagus Bapak meng-cross check kepada kami sehingga Bapak dapat penjelasan daripada kami bahwa kami adalah umat yang sangat tegas terhadap pengkhianat, Pak. Bapak dengan saya terikat perjanjian damai. Apa perjanjian damainya, Pak? Undang-Undang 1945. Bapak mengingkari perjanjian itu, Bapak merongrong mengganggu akidah kami. Kami diperintahkan, Pak, wajib memerangi orang-orang yang memerangi kami. Tapi ketika Bapak sama-sama dengan kami memegang perjanjian tersebut, ketika ada saudara muslim saya yang zolim kepada Bapak, Rasulullah katakan, barang siapa yang berlaku tidak adil kepada kalian, orang kafir yang membuat perjanjian dengan kami, Rasulullah akan bersengketa dengan orang tersebut, berperkara nanti di yaumil hisab. Tidak aman dia dari bagaimana Rasulullah marah kepada beliau nanti, kepada orang-orang tersebut. Kami diperintahkan adil, Pak. Nah, kalau kita bicara tentang konflik, Pak, kita harus runut. Kita baca kenapa terjadi, apa kronologisnya. Jangan begini, Pak, nanti. Nanti kelakuan umat Kristennya yang nyebelin, ngeselin, nanti umat Islamnya mukul, nangis, minoritas tertindas. Maka kita nggak bisa kalau bicara sebuah peristiwa itu tidak ikut kronologisnya kita bahas, nggak bisa. Tapi saya akui tidak semua umat Islam ini soleh dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Banyak umat Islam yang bejat dan sombong dalam beragama. Banyak yang mereka merasa mayoritas, terus mereka merongrong minoritas. Ada kok, ada yang merendahkan iya, itu. Iya, betul. Tragedi Di Islam Armenia ada, di dulu Kristen saya juga ada. membahas itu. Artinya, tapi secara faktual Kristen lebih banyak, Pak. Kalau Pak jujur nih, secara sejarah Kristen lebih banyak. Ya. Tragedi Armenian itu pun saya bisa menjelaskan itu, Pak. Itu karena memang sudah ada clash dari awal dari orang-orang Armenian. Kalau kita bicara sejarah nih, Pak, karena saya sedang mengkaji sejarah nih. Jadi memang sudah ada clash, walaupun tidak saya benarkan pembunuhan terhadap orang-orang Armenian 1,6 juta jiwa itu ya. Tapi tetap Bapak harus tahu, ntar ada telepon ini. Tetap Bapak harus tahu bahwa itu 800-an tahun kurang lebih mereka hidup berdampingan sebelumnya, Pak. Lalu kenapa tiba-tiba aku bisa clash? Sudah ada, Pak, pertikaian. Orang Armenian yang dituduh berafiliasi dengan Rusia lah, kemudian mereka ini, itu tuh masalah itu saya bisa jelaskan, Pak, saya mempelajari itu. Tapi jangan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah kejujuran Bapak di sini untuk jujur mengatakan, apa iya mayoritas Islam di sini merongrong agama Bapak? Jujur. Kalau Bapak bicara tentang gereja yang dilarang, ayo Bapak bahas satu permasalahannya. Benar katakan benar, salah katakan salah.
Saya kalau ada orang Islam yang terjadi kemarin di Padang gitu, saya pernah itu kemarin di Padang, orang Islam ngaku bawa senjata terus mau menganiaya orang yang ngontrak di rumahnya gara-gara nyanyi-nyanyi. Itu saya bilang tuh arogan itu. Saya katakan itu tidak boleh. Tapi kalau itu perbandingannya blunder Kristen, Pak. Blunder Kristen. Hingga detik ini, Pak, yang mau keluar dari Indonesia ini bahkan membunuhi orang itu Kristen agamanya, Pak, di Papua. Tapi apa perlu kami serang dengan begitu saja? Nggak perlu. Karena kita memisahkan antara penganut agama dengan agamanya. Kalau kita mau melihat agamanya beres atau tidak, lihat ajarannya lihat. Kami ini umat yang diperintahkan tegas dan menghargai diri sendiri. Allah tahu bagaimana kondisi psikologis manusia karena Allah yang ciptakan. Berkali-kali kaum kafir ketika diikat perjanjian mereka berkhianat. Bapak lihat Palestina. Nih ya, Al-Quran sudah katakan, kalian tidak akan pernah ridho kepada kami. Bapak kena sendirian di sini. Pak, insya Allah Pak, kalau Kristen mayoritas Pak, akan terulang sejarah-sejarah kelam Pak. Insya Allah Pak. Karena history will repeat itself. Berapa kali ketika Amerika saat sekarang ini saja Pak, bagaimana dia memporak-porandakan negara Islam dengan mengadu domba. Karena dia nggak mau dikalahkan, superpower, anak Theos. Jadi kita nggak usah kayak naif banget gitu. Seolah-olah kami ini akan berharap keadilan dari kalian tuh. Itu kayak naif kami umat Islam ini, Pak. Bapak kenapa Bapak santun saat sekarang ini? Ya gimana Bapak mau anarki? Bapak sedikit sekarang. Bapak lihat di Amerika, Bapak lihat di Eropa. Apakah orang Islam diberikan hak yang setara dengan orang-orang di Eropa yang beragama Kristen? Bapak tuh di Eropa, agama yang diakui satu-satunya cuma Katolik. Boleh Islam di situ bangun masjid nggak? Kalian mempermasalahkan gereja ini, gereja itu, gereja di Indonesia ini banyak. Sementara populasi orang Kristennya, coba hitung-hitungan kita. Di Eropa nggak boleh Pak, sembarangan bangun masjid. Anak-anak Theo semua ada di situ. Jadi kalau kita mau mengukur Pak, psikologis dan agama, ya psikologi itu terpengaruhi. Makanya ada stereotip tuh, stereotip. Karena adanya lingkungan yang mempengaruhi. Agama itu memang mempengaruhi lingkungan dan pribadi seseorang. Tapi tidak semua perbuatan manusia itu dipengaruhi agama. Bisa jadi karena egonya, bisa jadi karena kesombongannya, bisa jadi karena perilakunya memang bobrok. Jadi Bapak cari permasalahan yang bisa kita bahas di sini. Ya, kita jujur Pak, kita nggak usah pakai ini loh. Bentar ya. Gitu loh. Ya. Nah Bapak lihat nih, kita perbandingan ini deh, penghujat antara Islam dan Kristen. Mari kita bandingkan nih. Saya sering mendengarkan perkataan dari orang Kristen begini Pak. Kita di Indonesia ini nggak aman. Kalau kita bahas agama Islam, kita masuk penjara. Kalau mereka bahas agama kita, mereka aman-aman aja, udah dilaporin. Itu kenapa? Bukan karena bobroknya hukum juga. Tapi gimana kami mau dipenjara, semua yang kami ucapkan ada di kitab kalian. Tapi apa yang kalian ucapkan semuanya tidak ada di dalam literasi kami. Nabi Muhammad pedofil, mana dalilnya? Nabi Muhammad mengambil menantunya, mana dalilnya? Nabi Muhammad mencabuli, mana dalilnya? Tapi kalau kami katakan nenek moyang Tuhan Anda pedofil, nenek moyang Tuhan Anda penipu, nenek moyang Tuhan Anda pejina, nenek moyang Anda pebinor, dalilnya tertulis indah di kitab Anda. Gimana kami mau bisa dipenjara? Jangan gini, jangan kita bersikap hipokrit. Saya mau kita nih jujuran aja. Kalau kalian masih bisa typing di Indonesia ini dan membuka komal membahas agama kalian, lalu kalian bilang kalian tertindas di Indonesia ini, pindah ke Afrika, Burundi masih butuh kalian. Tinggal di Burundi, biar dipotong kuping telinga kalian sama orang-orang separatis Kristen di sana. Jadi kita pakai faktual aja. Kalau cuman omongan itu apa Pak? Kita pakai faktual. Oh perkara gereja. Pak, banyak juga orang Kristen sendiri tidak terima gereja Kristen lainnya karena beda denom. Bahkan ketika gereja mau berdiri di Papua, itu juga bukan hal yang mudah. Karena mayoritasnya Kristen. Bahkan di Manado juga begitu. Nggak mudah ketika kita mau mendirikan tempat ibadah di mayoritas yang berbeda dengan kita. Coba Bapak pikirkan baik-baik. Lingkungan Bapak 100 orang Islam. Tiba-tiba ada orang dari luar sana masuk bikin gereja di lingkungan Islam. Yang mau ke gereja tuh orang dari luar kota itu. Masuk akal nggak itu?
Tapi kalau di wilayah itu sudah ada 20 orang Kristen, mereka butuh gereja, mereka dirikanlah gereja. Mau sebesar apapun asal kalian punya uang untuk beli. Kalau ada yang melarang, melanggar undang-undang gitu. Karena sama-sama warga negara Indonesia kita. Tapi pikirkan kalian, ini Minang, Sumatera Barat misalnya, mayoritasnya Islam. Ngapain kalian bikin gereja di situ? Siapa yang mau ke gereja di situ? Artinya kalian membuat prasangka buruk. Kalian mau mengkristenkan orangnya yang udah beragama. Kecuali di situ sudah banyak Kristen, nggak ada tempat beribadah, silakan asal kalian punya izin. Jadi, alah turun. Jadi gitu, jangan hipokrit. Nggak kuat nih. Ya, jangan, gini, jangan munafik karena sudah tidak bisa lagi mempengaruhi. Tidak kuat Ya, gitu. ya. Baik, Kita di sini terang-terangan aja kita bicara di sini. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Ampun Uni, ampun. 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 Memang kalau berbicara fakta ini susah, sulit.